Nah, teman-teman, sekarang kita bersama dan sektor 21 dengan Kolonel Infanteri Yusef yang dimana nih Pak Yusef ini, Pak Komandan Yusef ini adalah pemerkasa dari 21 ke Hati Foundation ini. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja yuk. Selamat siang Pak. Siang Pak. Bisa ceritain sedikit nggak tuh Pak tentang 21 ke Hati ini Foundation ini apa? 21 ke Hati Foundation adalah suatu wadah yang akan kita buat dan sedang kita rintis untuk melestarikan alam sebetulnya. Jadi latar belakangnya secara singkat saya sampaikan bahwa pada bulan Desember saya beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melaksanakan peninjauan ke lokasi ini, Cimenteng, tempatnya di Desa Cimenteng. Lokasinya ada 5 hektar, tempatnya bagus. Ternyata di sini adalah hutan Kota Cimahi Kahati, namanya itu. Tapi kenyataannya di lapangan hutannya udah nggak ada. Hutannya cuma sedikit gersang. Kebanyakan hampir 90% udah menjadi kebun palawija. Ya, kebun palawija. Sehingga kami koordinasi dengan Kepala LH atas restunya Wali Kota Cimahi mendirikanlah posko di sini. Mulailah kita bangun infrastrukturnya, ada musola, ada kantor, ada kamar mandi, WC atau pacilingan kata orang Sunda ya. Ada barak prajurit, ada ruangan terbuka ini untuk kegiatan-kegiatan. Dan semua fasilitas kita mulai bangun bulan Januari. Januari kita kebut. Dananya dari mana? Dananya di swadaya. Ada teman-teman, ada yang nyumbang bambu, ada yang nyumbang seng, ada yang nyumbang kloset, kita terima, kita ampun semua, kita kerjakan. Mei, jadilah ini. Tahun berapa itu Pak? Sorry Pak. Oh, tahunnya tahun 2020. Januari 2020 sampai Mei 2020 udah clear, udah jadi ini. Oh, jadi baru ini Pak? Baru ini. Sebetulnya Ketua LH, Kepala Dinas LH Kota Cimahi ini, Pak Roni ini, udah setahun setengah yang lalu udah ngajak saya ke sini. Cuma karena waktu itu sektor 21 fokus di limbah industri. Karena limbah industri juga banyak yang perlu kita tangani. Saya terlupakan ini, baru kemarin limbah industri sudah clear, baru saya merambah ke pembibitan. Ini intinya di sini adalah pembibitan tanaman keras untuk sektor 21. Penggunaan tanaman keras ini nantinya untuk seluruh atau lahan-lahan kritis yang ada di Bandung Utara. Jadi kita akan sumbangkan, ditanamin semua untuk kawasan Bandung Utara. Yang udah kering ini kan, Bandung Utara udah banyak kritisnya. Jadi kita siapkan itu, membantu sektor pembibitan yang ada di Cisanti. Nah, sejalan dengan waktu, ternyata masyarakat, baik masyarakat umum, Sabtu, Minggu pagi itu datang ke sini, melihat-lihat gitu loh. Dari akademisi juga datang ke sini. Dari berbagai elemen masyarakat datang ke sini. Udah itu menyarankan ke saya sebagai dan sektor di sini atau yang mengelola di sini, Pak, ini kelanjutannya bagaimana gitu loh. Kelanjutannya bagaimana nih? Atau udah setelah Citarum Harum 2024 bubar, ini juga bubar, kembali lagi ke awal lagi, rusak lagi, nggak beres lagi. Nah, pemikiran itulah yang membuat saya beserta Dr. Eki, Dr. Dini, dan rekan-rekan semua akademisi yang lainnya, rekan-rekan wartawan, ada Stanley, ada Bu Eli, kita buat aja mengikat supaya berkelanjutan gitu di sini. Agar kita berkelanjutan, maka dibuatlah itu 21 ke Hati Foundation. Ke Hati itu kalau orang sudah bilang ke hati itu karena manahnya. Tapi kalau arti yang sebetulnya singkatan dari keanekaragaman hayati. Itu yang akan kita buat. Intinya di sini nantinya adalah untuk menghutankan, bener ini belum semua hutan. Kita akan tanami pohonan keras semua. Udah itu sebagai ajang pembelajaran alam bagi masyarakat ya, Cimahi maupun Jawa Barat lah pada umumnya. Nah, ini kan sudah kata dari harapan sudah semua benar tuh Pak. Yang menjadi menggelitik buat saya adalah, nah kan kedepannya ini benar kan tadi kata masyarakat Citarum ini tidak akan bertahan terus-terusan ya, maksudnya pasti ada masa periode tidak abadi. Nah ini
bagaimana Bapak melihat kalau misalkan nanti ini, apakah memang peran serta dari siapa aja yang harus di ini selain dari foundation ya, dari 21 KHT? Jadi memang Citarum ini luar biasa sebetulnya. Dan saya juga berharap ini kan era Presiden Jokowi mulai ada Citarum Harum dengan Perpres nomor 15 tahun 2018. Itu berlaku 7 tahun sampai masa Bapak Jokowi selesai 2 periode ya, 2024. Tapi kita berharap presiden berikutnya juga memandang bahwa Citarum itu sangat vital, sehingga keluar perpres baru lagi. Kalau itu jalan lagi kan jalan terus ya. Tapi untuk mengatasi apabila Citarumnya, pahit-pahitnya gitu. Ya, pahit-pahitnya Citarum itu berhenti sampai 2024, kita 21 KHT Foundation ini melanjutkan. Siapa aja yang berperan di situ itu sementara itu pentahelik. Ada dari Permennya, Pak Wali Kota di situ masih masuk di kepengurusan. Siapapun wali kotanya. Kepala Dinas LH masih ada di situ juga sebagai pengurusnya siapapun di situ. Ya? Iya, siapapun. Terus Pak Rektor atas nama rektornya, Rektor Ujani, Rektor Unpas, Rektor Unsil, Universitas Siliwangi yang ada di Cimahi, itu juga masuk di situ. Sehingga siapapun pejabatnya ya terus mengikat. Ada juga nama perorangan. Seperti saya pendirinya, Dr. Eki, Dr. Dini, itu nama pribadi ya dari situ. Sehingga kapanpun kita bisa melihat ini. Apa yang udah kita rintis jangan sampai ya itu yang mubazir. Ya. Dan yang lebih penting lagi mungkin masyarakat paham di sini. Di bawah ini kelihatannya jauh sekali dari perumahan ya. Kalau udah di sini, tapi sebetulnya hanya 500 meter udah perumahan mewah di sini di bawah. Betul, Cipageran Asri ya. Cipageran Asri ya. Itu menengah ke atas itu kelihatan. Nah, saat saya pertama masuk ke sini, rumah kiri kanan itu banyak yang kosong. Hanya satu yang sebelah sini isi, yang lainnya banyak yang kosong. Kenapa? Karena wilayah ini banyak garong atau begal. Di sinilah banyak pencuri, begal dan lain sebagainya. Masyarakat takut. Dulunya. Sebelum kita masuk TNI ya. Tahun 2019 sudah masih itu. Sehingga dengan adanya kita TNI di sini, masyarakat senang. Sekarang udah mulai masuk. Rumah-rumah udah mulai terisi di bawah itu. Udah rumah terisi dan mereka berharap ya jangan TNI jangan keluar dari sini gitu loh, supaya wilayah ini tetap aman. Nah itu teman-teman, jadi penjelasan dari foundernya langsung nih, founder D21 KHT Foundation. Founder itu maksudnya yang pertama kali mencetuskan namanya 21 KHT Foundation ini, yang terdiri dari Kolonel Infanteri Yusef, Dr. Eki, ada Dr. Dini dan aspek-aspek lainnya. Nah, untuk itu kita jaga yuk. Kita ke depannya kita berharap bahwa ini makin lama makin berkembang ya Pak, makin berkembang, makin bagus, hutannya makin tinggi, makin gimana. Kenapa? Untuk anak cucu kita. Betul kan Pak ya? Bisa untuk jadi bahan apa pembelajaran tentang tanaman atau gimana. Nah, itu. Baik teman-teman, itu aja, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lihat semua tentang sektor 21 KHT ini apa aja nih yang ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Kasih lihat fotonya nih. Tuh. Nah teman-teman, mau tau nggak saya lagi ada di mana? Ini saya lagi ada di pembibitan di sektor 21. Nah seperti saya di awal bilang pas saya pembukaan bahwa Taman 21 KHT ini ada pembibitan pohon, ada namanya pohon-pohon macam-macam pohonnya, ada tahun pohon mindi, Melia acedarax. Nanti kita akan lanjut lagi ya, kegiatan-kegiatan dari 21 KHT apa aja. Oke, tetap bersama saya, stay tune ya.